warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Negeri Padang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komitmen mutu. Mengenai tugas komitmen mutu ini, ialah yang pertama, mengidentifikasi kegiatan, memotret nilai mutu kegiatan tersebut seperti apa, dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian, rencana pengembangan atau inovasi apa yang akan dilakukan terhadap kegiatan tersebut. Kenapa pengembangan atau inovasi terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan dan apa dampaknya jika rencana pengembangan atau inovasi tersebut tidak dilakukan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja kepada identifikasi. Dapat dilihat di layar, untuk identifikasi kegiatan layanan, kami mengidentifikasi 4 kegiatan. Yang pertama itu penyusunan jadwal kuliah mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena jadwal kuliah mahasiswa itu sering dempet, kemudian mata kuliah tidak muncul di kartu rencana studi, dan jadwal yang berganti. Kedua, ialah mengenai administrasi kampus untuk mahasiswa di masa pandemi, karena terjadinya kesulitan dalam proses layanan administrasi untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga ialah sistem data dosen, karena data dosen tidak sinkron, dan dosen harus mengisi data di beberapa aplikasi yang berbeda, padahal data yang dibutuhkan sama. Kemudian yang keempat, ialah mengenai pembelajaran daring di masa pandemi. Karena kami sebagai dosen dituntut memiliki keterampilan dalam menggunakan LMS atau Learning Management System secara maksimal. Dan kemudian mengenai bahan ajar yang digunakan dan evaluasi pembelajaran secara online atau daring. Dari 4 kegiatan yang kami identifikasi, kami menganalisis mengenai layanan prioritas dari 4 kegiatan tersebut menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Nah, dapat dilihat di layar dari 4 kegiatan yang dianalisis. Yang pertama itu perbaikan layanan pembelajaran daring di masa pandemi, skor USG-nya 15, kemudian perbaikan penyusunan jadwal perkuliahan 13, kemudian perbaikan pelayanan administrasi mahasiswa di masa pandemi 12, dan perbaikan sistem data dosen di universitas 10. Nah, berarti dapat kita lihat dari analisis USG ini, skor yang tertinggi ialah perbaikan pelayanan pembelajaran daring di masa pandemi. Kelompok kami menilai bahwa peningkatan mutu yang perlu atau yang paling urgent dianalisis ialah mengenai perbaikan pelayanan pembelajaran daring di masa pandemi. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk kepada pelayanan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada rekan saya, Ibu Yuni, untuk menjelaskan mengenai pelayanan yang perlu ditingkatkan. Kepada Ibu Yuni, dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berdasarkan analisis layanan prioritas yang telah kami bahas pada kelompok 2. Maka permasalahan yang paling prioritas yang akan kami bahas itu tentang pembelajaran daring di masa pandemi. Di dalam pembelajaran daring ini ada 3 indikator yang harus dipersiapkan sehingga komitmen mutunya bisa kita tingkatkan. Yang pertama itu pada persiapan pembelajaran daring. Di dalam persiapan ini yang sebelum pandemi, yang biasanya dosen-dosen hanya mempersiapkan silabus dan absen secara manual. Nah, sekarang dalam persiapan dosen-dosen harus memahami metode pembelajaran daring yang berbasis IT semuanya. Kemudian dosen-dosen juga harus mempersiapkan bahan ajar berupa video. Kemudian pada pembelajaran daring ini juga kita harus memperhatikan tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Yang biasanya pelaksanaan itu dosen ceramah di kelas. Nah, sekarang dosen harus melaksanakannya dalam bentuk video yang akan diupload kepada LSM-nya, learning by system-nya. Kemudian dalam evaluasi pembelajaran daring juga kita harus menentukan standar evaluasi pembelajaran yang belum jelas dan tolak ukurnya seperti apa.
Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni Astuti tadi. Saya akan menjelaskan tentang rancangan inovasi yang telah kami sepakati untuk diterapkan guna meningkatkan pelayanan dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Dan itu dibagi atas 3 kelompok, 3 tahapan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada tahapan pertama, yaitu tahapan persiapan pembelajaran daring. Hal yang perlu dilakukan untuk persiapan ini adalah pertama, kami akan membuat tutorial penggunaan LMS agar agar bisa digunakan oleh para dosen untuk belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, agar dapat digunakan secara maksimal, kami juga memberikan pelatihan penggunaan LMS di tingkat jurusan, sehingga dosen tadi tidak hanya sekedar melihat video yang sudah disiapkan, tapi juga benar-benar mempraktekannya. Nah, hal ini diharapkan dapat membantu para dosen agar bisa lebih memahami lagi sistem penggunaan LMS tadi. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan pendampingan. Jadi pendampingan pada saat pengisian LMS. Jadi ada kolaborasi antara dosen muda dengan dosen senior. Sehingga dosen-dosen muda ini dapat membantu dosen seniornya jika ada kesulitan. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan insentif terhadap persiapan pembelajaran daring dan juga pada saat produksi bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, keempat inovasi ini diharapkan akan diterapkan sehingga dapat menunjang meningkatkan mutu pembelajaran secara daring di masa pandemi ini. Oke, berikutnya tahapan pelaksanaan pembelajaran daring itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bapak Anindra. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Inovasi yang akan kami tawarkan di sini adalah mengadakan pelatihan metode pembelajaran daring karena metode daring dan konvensional itu berbeda. Nah, pelatihan ini sangat penting dilakukan kepada para dosen, apalagi dosen-dosen yang sudah berumur, yang sulit menggunakan teknologi yang seperti sekarang ini. Nah, kedua, yang akan kami tawarkan yaitu menggunakan bahan ajar dan media pembelajaran yang interaktif. Menggunakan aplikasi-aplikasi dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih atraktif. Nah, yang ketiga menggunakan metode pembelajaran jarak jauh tapi meminimalisir penggunaan internet. Nah, ini dilakukan untuk di daerah yang tidak bisa menggunakan akses internet yang baik. Jadi sistemnya adalah pertukaran memory device yang bisa dipindahkan antara mahasiswa satu ke mahasiswa lainnya atau dari dosen satu ke dosen lainnya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang pelaksanaan pembelajaran daring. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh beberapa teman tadi. Yang terkait rancangan inovasi, yang pertama mungkin terkait persiapannya, yang kedua tadi pelaksanaannya. Nah, yang terakhir ini adalah evaluasi. Jadi evaluasi hasil belajar mahasiswa terkait pembelajaran daring ini, yang pertama adalah kita akan menyusun sebuah standar evaluasi hasil pembelajaran. Jadi standar inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui sampai di mana batas pengetahuan mahasiswa ini terkait pembelajaran daring. Jadi bukan hanya pembelajaran daring, tapi teori-teori atau materi-materi yang diberikan selama proses pembelajaran daring itu. Jadi mereka paham apa yang dijelaskan oleh dosennya, walaupun dengan via Zoom misalnya, via WA atau lain sebagainya media-media yang digunakan. Nah, terus yang kedua adalah membuat aplikasi khusus evaluasi belajar dengan sistem yang sudah tersinkronisasi. Jadi ada aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Aplikasi ini memang sudah tersinkronisasi, jadi gampang untuk melihat hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman berikutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ada beberapa masalah yang memang
dari segi layanan perlu ditingkatkan di Universitas Negeri Padang. Namun, kami akhirnya setelah melalui analisis menggunakan urgensi, seriousness, and growth, akhirnya kami memutuskan untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, ada 3 indikator yang bisa kita gunakan dalam hal untuk meningkatkan mutu tersebut. Yang pertama yaitu dalam hal persiapannya, dan yang kedua adalah dalam hal pelaksanaan, dan yang ketiga adalah dalam hal evaluasi. Ketiga poin ini merupakan tonggak dasar dari tercapainya kualitas pembelajaran yang baik. Nah, jika ketiga hal ini dapat terlaksana dengan baik dengan inovasi-inovasi yang telah kami jabarkan sebelumnya, maka pembelajaran di masa pandemi bukan lagi menjadi masalah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.